Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dari IFA 2018. Dalam pertemuan kali ini, saya akan mencoba membuat tentang video tentang tutorial membuat form transaksi, yaitu sebagai tugas dari pemrograman mata kuliah pemrograman desktop. Langsung saja. Sebelumnya, di sini saya menggunakan database MySQL ya. Jadi, ketika kita ingin menggunakan database MySQL, phpMyAdmin, kita harus menginstal some control panel terlebih dahulu untuk si servernya. Lalu, aktifkan yang ininya. Kita buka dulu. Nah, aktifkan yang Apache sama MySQL-nya. Nah, jika udah aktif, maka langsung ke database-nya. Nah, database-nya yaitu langsung saja klik basis data untuk penggunaan database. Loading dulu sebentar. Nah, di sini beri nama database yang akan kita buat. Nah, sini saya membuat database dengan nama desktop 1. Kalian terserah mau bikin database-nya namanya apa gitu ya. Nah, sudah diperoleh lah desktop 1, lalu bikin tabel dengan cara new tabel gitu. Nah, di sini kalian inputkan nama tabelnya apa, terus filenya apa, terus rank atau ukuran tipe data, terus rank atau panjang nilai yang diinputkannya berapa. Nah, saya sudah membuat faktur jual sama detail jual. Jika sudah membuat database-nya, maka langkah selanjutnya kita langsung buka aplikasi Delphi XE8-nya. Lalu klik file, new, lalu pilih Visual Form Application. Nah, di sini gunanya itu membuat project beserta formnya. Langsung saja klik. Nah, otomatis sudah terbuat ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita atur dulu ODBC drivernya. Nah, ODBC-nya yaitu fungsinya buat apa? Yaitu fungsinya untuk mensinkronkan antara si database-nya sama si project yang kita buat nanti. Yaitu kita pergi ke sistem DNS, lalu add, lalu pilih yang ANSI drivernya, lalu finish. Nah, di sini data solid name-nya yaitu kalian bebas mau apa pilih. Lalu di sininya ketikkan localhost dan di sininya usernya root. Nah, di sini database-nya, pilih database-nya. Karena kan saya sudah mempunyai sistem DNS-nya, maka kita langsung saja pergi ke konfigurasi. Nah, di konfigurasi namanya apa, terus servernya apa, usernya apa, terus pilih database-nya. Pilih database desktop 1 yang tadi dibuat. Kita tes connection. Nah, connection successful. Artinya berarti sudah berhasil terkoneksi ke database. Lalu klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita pergi ke toolbar yaitu new item. Klik new item, lalu pilih Delphi files,
lalu pilih data modul. Nah, fungsi dari data modul tersebut yaitu untuk menampung modul-modul apa saja yang akan digunakan ketika kita membuat satu aplikasi atau membuat satu project. Yaitu yang pertama, berarti kita pasang dock connection-nya, tempel di sini. Lalu pasang 3 Ado table untuk menampilkan data dari database-nya. 2. Lalu cari data source. Nah, pasang 3 sama data source. Lalu kita beri nama yang tadi Ado table tersebut menjadi, kita ganti namanya menjadi T barang. Terus Ado table yang kedua menjadi T, kemudian kasih nama T faktur jual. Lalu yang selanjutnya ini tabel detail barang. Bukan detail barang, detail jual, sorry. Kemudian kasih nama yang data source-nya, data source 1 berarti DS barang. Kemudian DS faktur jual. Yang ketiga yaitu data source detail jual. Kemudian langkah selanjutnya klik connection, lalu atur connection stringnya, build, dan cari ODBC driver. Nah, terus cari source yang tadi udah dibikin ya di ODBC nya, yaitu pre-progress cycle. Kemudian P, ini database nya yaitu database editor 1. Kemudian test connection sukses, berarti koneksi ke database sukses. Oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu hubungkan tabel barang ke koneksi 1 dan pilih tabel name-nya. Oh ya, lupa, ini login formnya matikan atau false biar tidak meminta login terus. Nah, di sini tabel name-nya ganti menjadi barang. Kemudian data source-nya, data set-nya T barang. Lakukan hal yang sama pada yang ini.
Lalu pada detail jual juga lakukan yang sama, yaitu koneksinya, pilih koneksi 1, lalu pilih tabel name, detail jual, dan datasetnya detail jual. Ketika udah semuanya udah sama, maka lakukan lalu langkah selanjutnya yaitu membuat join. Itu klik tabel detail jual, lalu pilih ke master source-nya, berarti DS faktur jual. Nah, lalu double klik pada master field, pilih nomor fakturnya, lalu add. Nah, klik OK. Jika sudah, lalu klik kanan pada detail, lalu pilih file editor. Nah, di sini klik kanan lalu add or fail. Nah, langkah selanjutnya yaitu menambahkan file dari data barang ke dalam file detail jual. Caranya klik kanan, new file, lalu namanya kasih berarti nama barang, tipe datanya berarti string, pilih lookup, dan ciri-cirinya yaitu kode ininya T barang, lookup ke kode ininya barang, kemudian klik OK. Lalu melakukan yang sama, itu add new file. Sekarang harga barang, tipenya currency, lookup, kode, dan ini datasetnya T barang, pilih kode, dan ininya harga jual. Oke. Nah, klik kanan, new file, namanya total jual, tipe datanya currency, pilih calculate, lalu klik OK. Nah, jika sudah, maka atur posisi ini dikit. Nah, menjadi seperti ini ya. Nomor faktur, kode, nama, harga, jumlah, sama total jual. Lalu close saja, pilih ke event, lalu langkah selanjutnya klik detail jual, pergi ke event, cari on call field, double klik. Nah, di sini masukkan kode,
Jika sudah masukkan data seperti ini, langkah selanjutnya yaitu cari before post. Nah, yang ini double klik, lalu masukkan kode if bukan pengkondisian, if jika detail jual dot step. Nah, jika sudah dimasukkan kode seperti ini, langkah selanjutnya yaitu membuat desain transaksinya. Nah, yang ini fungsinya untuk mengurangi stok barang. Nah, jika yang ini fungsinya yaitu untuk menambah total harga, operasi total harganya. Terus langkah selanjutnya buat desain. Lalu langkah selanjutnya tambahkan baik control, atur sedemikian rupa kita bisa mengaturnya. Lalu klik kanan new page, pilih tab sheet 1, ganti captionnya.
captionnya menjadi transaksi. Lalu JPEG lagi, ganti captionnya menjadi untuk melihat barang. Nah, jika sudah seperti ini, maka ganti caption form satunya supaya agar lebih indah menjadi form penjualan. Nah, jika sudah seperti ini, maka tambahkan DB grid. Tambahkan DB grid pada tool. Nah, seperti ini ya. Atur, lalu tambahkan navigasi. Nah, lalu tambahkan DB grid lagi. Lalu tambahkan navigasi lagi. Nah, jika sudah seperti ini, lalu tambahkan timer. Dan tambahkan label. Beri nama, beri captionnya status. Lalu tambahkan lagi label. Label 2 seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu yang pertama, aktifkan dulu si tabelnya. Aktifkan. Nah, jika sudah seperti ini, maka langkah pertama, panggil dulu jika sudah dipanggil si data modulnya. Langkah selanjutnya yaitu bukan unit 1, berarti unit 2. Nah, langkah selanjutnya mengambil data dari
lalu klik ini, lalu atur data shopnya, pilih modul 2.ds faktor 2, lakukan yang sama, yang ini juga ds faktor 2, terus yang ini detail modul detail. Nah, yang ini dashboardnya detail jual. Seperti itu. Lalu double klik pada timer dan masukkan kode ada 2 caption lalu guys. Step lalu ds inactive. Nah, jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya desain untuk form barangnya. Form barangnya ini lalu masukkan Adobe tabel. Salah. Sorry, bukan Adobe tabel. Bukan Adobe tabel. Masukkan DB Grid. Nah, lalu masukkan tombol button. Ganti captionnya menjadi keluar. Nah, yang ini ubah data shotnya
menjadi data model.txt barang. Nah, jadi ini ya, seperti ini. Maka pilih event on active, lalu data modul dot t barang dot aktif sama dengan true. Data modul dot t detail dot aktif lalu ke event on close. Event on close, pilih, kopikan yang ini, ubah menjadi false. Lalu pergi ke barang, keluar, double klik, pilih, ketikkan close. Nah, selesai. Sekarang mari kita jalan. Lalu atur dulu project option, pilih form 1. Oke. Lalu ininya, si navigasinya pilih, udah, tujuan, lalu ini kemudian atur posisi position, ubah menjadi screen center. Kita coba jalankan. Nah, tampilnya berarti form transaksi penjualan sukses. Nah, di sini kita bisa lihat stok barangnya yang udah terjual. Nah, ini form transaksinya. Nah, sekian dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.